35. Anas yang melihat tulisan itu lantas langsung mengecek seluruh ruangan pada kosannya. Namun nihil saat tak ada satu barang pun yang hilang dan berantakan. Lalu siapa yang sudah berani memasuki kamarnya tanpa meninggalkan jejak sedikit pun? Deru nafasnya masih tak teratur. Tubuhnya bergetar lemas, ia sandarkan tubuhnya pada tembok dapur untuk sekedar menormalkan dirinya terlebih dulu. Bagaimana tidak baru pertama kali ia mendapat teror seperti itu. Setelah keadaan dirinya sudah sedikit tenang, sontak ia pun sedikit berlari dan langsung mengunci semua pintu lalu menutupi jendela rapat-rapat. Ia nyalakan semua lampu di setiap ruangannya. Kemudian ia melangkahkan kakinya menuju dapur mengambil pembersih kaca, lalu dengan tergesa ia langsung membersihkan tulisan berwarna merah itu hingga menghilang. Setelah semua selesai ia menjatuhkan dirinya di atas ranjang. Sejenak ia terdiam lalu mengatur nafasnya. Sepertinya ia sudah tak aman berada di kosan ini. Dan besok sudah ia putuskan untuk mencari kontrakan ataupun kosan baru. Jika sudah begini tak ada alasan lagi baginya untuk segera pindah. Anas sampai pada kantor dan seperti biasa ia langsung berkutat dengan pekerjaannya. Perasaannya campur aduk, ia masih penasaran tentang siapa yang sudah berani melakukan semua itu. Ia menghembuskan nafas panjang dan kembali melanjutkan ketikan di atas laptopnya. Ia harus menyelesaikan semua ini dengan cepat agar ia bisa pulang dengan tepat waktu sekarang. Selang berapa jam akhirnya ia pun selesai dengan deadline yang dikerjakan sedari tadi. Segera ia beranjak dari kursinya dan melangkah memasuki ruangan direktur. Anas mengetuk pintu itu dengan pelan dan langsung disahut oleh suara berat dari dalam sana. Dengan sopan ia pun masuk dan melangkah mendekat pada meja lelaki itu lalu memberikan laporan yang sedari tadi sudah ia kerjakan. Ini jadwal meeting yang minggu lalu sempat belum selesai Pak, apa ada yang perlu direvisi lagi? Tanya Anas pelan sembari menaruh laporan tersebut pada meja Jardit. Jardit langsung mengambil laporan itu dan membacanya dengan teliti. Anggukan dari kepala lelaki itu membuat Anas menghela nafasnya pelan. Akhirnya pekerjaan yang ia lakukan sudah benar. Jardit lantas mendatangi laporan yang ada di hadapannya. Saya mau siang ini kamu ikut saya bertemu klien nanti, ucap Jardit sembari memberikan kembali laporan tersebut pada Anas yang kini sedang melamun tak mendengarkannya. Jardit yang melihat wanita itu melamun dan tak merespon ucapannya mengerutkan kening heran. Lantas ia pun keluar dari mejanya kemudian berjalan tepat ke arah depan wanita itu. Pergerakan langkahnya sama sekali tak disadari oleh wanita tersebut. Bahkan saat dirinya sudah tepat berada di hadapan wanita itu. Jardit menyandarkan tubuh pada meja kerja, tangannya sudah terlipat. Kerutan di keningnya masih terlihat jelas, ia menatap dalam wanita yang kini hanyut dalam lamunan. Dengan pelan ia pun langsung mengetuk jidat wanita itu. Wanita itu pun sedikit tersentak dan langsung memegangi jidatnya dan membalas menatap Jardit yang kini sudah sangat dekat. Apa ada yang mengganggu pikiranmu Anas? Tanyanya masih dengan posisi menatap Anas. Anas yang terkejut dengan lelaki itu, yang dengan tiba-tiba sudah berada di hadapannya, lantas ia pun langsung menurunkan tatapan matanya. Maaf Pak, saya tadi melamun, ucap Anas gugup. Mendengar itu Jardit lalu menghembuskan nafas pelan dan berdiri dari sandaran meja masih dengan tangan yang terlipat di dadanya. Siang ini kamu ikut saya, ucap Jardit sembari menyodorkan map hitam berisi laporan kepada Anas. Anas mengambil map hitam tersebut dengan raut muka yang bertanya-tanya. Maaf Pak, memang nanti. Kita mau kemana? Tanya Anas dengan terbata-bata. Jardit memicingkan matanya mengangkat dagu Anas untuk menatapnya. Kita akan ke hotel Anas, jawabnya berbisik dengan nada menggoda. Tubuh Anas mendadak beku. Matanya membesar sempurna, pipinya pun kembali bersemu. Lantas ia langsung membalas tatapan lelaki itu hanya sekedar untuk mencari kebenaran apa yang diucapkan lelaki tersebut itu. Sejenak mereka beradu pandang.
Jardit yang melihat Anas membalas tatapannya sontak terpaku tak kala wanita itu sudah membuka bibirnya dengan terkejut. Kini seperti tersihir, tatapan Jardit teralihkan pada bibir mungil wanita yang hanya beberapa jengkal di hadapannya ini. Anas yang melihat Jardit sudah semakin menurunkan wajahnya sontak ia menutup rapat matanya. Jantungnya berdebar kencang, apa ini akan menjadi yang kedua kalinya? Cepat bersiaplah, saya enggak akan buat bibirmu bengkak hari ini, bisik Jardit yang membuat Anas terjatuh akan khayalannya ia pun langsung membuka matanya. Anas semakin menundukkan wajahnya yang kini sudah tersipu malu. Dengan salah tingkah ia akhirnya pamit keluar dengan terburu-buru. Jardit tertawa melihat ekspresi wanita itu. Seperti ada sesuatu yang baru ternyata memang menyenangkan mengganggu seorang wanita. Asteris. Wanita yang sedang memanjakan diri pada sebuah masker di wajahnya. Tiba-tiba terganggu tak kala mendengar sebuah notif pesan pada ponselnya. Ia pun langsung membuka pesan tersebut. Melihat isi pesan itu membuat ia menyinggungkan senyum lebar. Tanpa pikir panjang ia langsung menghubungi nomor tersebut. Cepat juga ya lo bertindak, ucap Pika saat nomor yang dihubungi tersambung. Gue cuma kasih intro aja, biar dia nggak kaget, jawabnya sembari berdecih. Pika tertawa mendengar itu. Apapun yang lo lakuin gue dukung dan ingat jangan sampai laki gue kena, balasnya dengan peringatan keras. Lelaki itu tertawa remeh, lo bisa pantau soal itu, katanya. Tatapannya lelaki itu menajam tak kala ia melihat targetnya bergerak. Ia pun langsung memutuskan sambungan telepon tersebut. Asteris. Anas kini sudah berada di dalam mobil Jardit. Saat lelaki itu menghampiri mejanya ia pun langsung bergegas mengikuti lelaki tersebut. Ini pertama kali Jardit mengajak Anas untuk ikut dalam makan siang bersama kliennya mungkin karena asisten direktur miliknya sedang cuti hari ini dan berakhirlah Anas yang menjadi pengganti untuk menemani lelaki itu. Tiba-tiba senyum manis terbenggang di bibirnya dengan semua ini ia sedikit melupakan keresahan yang mengganggu pikirannya sejak tadi. Jardit memberhentikan mobil di sebuah kedai kopi tua di ujung kota. Kemudian ia langsung bergegas turun saat ponselnya sudah berdering, tak lupa dengan Anas yang sudah mengikuti di belakangnya. Sejenak langkahnya terhenti tepat di bawah tangga, lalu ia menolehkan tubuh pada arah belakangnya. Tunggu di sini saya ke toilet dulu, ucapnya pada Anas yang melihat Jardit berhenti ia pun ikut berhenti kemudian mengangguk merespon ucapannya itu. Selang beberapa menit Jardit keluar dari toilet tersebut. Ia melangkah kembali ke tempat Anas berdiri. Dari jarak beberapa meter terlihat wanita itu sedang sibuk melihat-lihat sekitarnya. Baju serta rok yang berwarna nude pink membuat wanita itu terlihat sangat manis dan cocok pada tubuh pendeknya. Melihat semua itu entah kenapa membuat Jardit tersenyum dan tak ingin memalingkan wajahnya. Namun senyum di wajahnya pudar saat tatapan matanya tak sengaja melihat seseorang lelaki mengamati Anas dari atas tangga. Jardit semakin memicingkan matanya tak kala dengan jelas lelaki tersebut sedang menggeser sebuah vas beling tanaman tepat di atas kepala Anas. Melihat itu sontak Jardit langsung berlari dan berteriak memanggil wanita yang masih tak sadar akan bahaya dari atas tubuhnya. Anas! Teriaknya membuat Anas menoleh dan tersenyum ke arahnya. Mendengar teriakan Jardit membuat lelaki di atas tangga tersebut terkejut lantas dengan cepat ia mendorong vas tanaman itu ke arah bawahnya. Awas ucap Jardit terjatuh berhasil menangkap tubuh Anas membawanya ke arah samping sedetik setelah itu terdengar suara pecahan vas bunga yang membuat orang-orang sekitar kedai terkejut. Begitu juga dengan Anas yang sudah menegang dalam dekapan tubuh Jardit. Bersambung 36. Wanita yang masih dalam dekapannya itu kini sudah bergetar hebat. Ia lihat wajah wanita itu yang sudah menahan tangisan dengan tatapan kosongnya. Jardit pun langsung menyelusuri tubuh Anas, memastikan jika wanita itu tak terluka. Helaan nafasnya keluar tak kala melihat wanita yang masih melamun itu tak terluka sedikitpun. Lantas ia bangun dengan satu gerakan cepat ia bopong wanita yang masih skok akan kejadian tadi.
Tak lama pelayan kedai pun datang membantu mengiringi Jardit ke tempat yang aman. Pelayan itu membawa Jardit ke sebuah ruangan office kedai tersebut. Setelah sampai dengan perlahan Jardit menurunkan tubuh wanita tersebut pada sebuah sofa panjang berwarna coklat. Wanita itu masih terdiam dengan tatapan kosongnya. Jardit yang sedari tadi melihatnya akhirnya mencoba buka suara tak kala pelayan kedai membawanya sebuah air untuk Anas. "Apa ada yang terluka?" tanyanya sembari memberikan air tersebut pada Anas. Anas yang mendengar itu menolehkan kepala menatap Jardit. Sejenak ia tersenyum simpul, kemudian ia mengambil gelas yang Jardit berikan dan menjawab pertanyaan Jardit dengan gelengan di kepalanya. Jardit menatap sendu wanita itu. Apalagi melihat raut wajahnya yang jelas sedang berusaha menahan air matanya dan sedang berusaha wanita itu tutupi. "Sepertinya kamu harus ke rumah sakit," ucap Jardit. Dengan cepat Anas mencekal tangan Jardit dan membuat lelaki itu menatapnya. "Jardit, aku enggak apa-apa kok," serunya pelan. "Aku tunggu di sini aja ya. Kamu gak apa-apa kan sendiri ketemu klien kamu," lanjut Anas membuat Jardit berhasil kembali duduk di sampingnya. Jardit menghembuskan nafas pelan mendengar akhirnya wanita itu bersuara. Ia pun kembali pada posisinya. Ia lupa jika ia di sini ada urusan bisnis. "Tunggu sebentar, saya enggak akan lama," ucap Jardit menatap dengan dalam Anas sembari mengelus pipi wanita itu dengan lembut menenangkan wanita itu. Anas mengangguk tersenyum. Setelah itu Jardit beranjak keluar dari office kedai tersebut. Anas menyenderkan kepalanya pada pangkuan kursi. Ia mengambil nafas dalam. Sejujurnya ia masih sangat shock sekarang. Ia tak menyangka kejadian mengerikan tadi hampir menimpa dirinya. Andai Jardit tak sigap menolongnya, pasti ia sudah terluka parah sekarang. Tiba-tiba ketakutan muncul pada dirinya jika diingat untuk kedua kali Anas dapat kejadian mengerikan seperti itu. Mengingat ia masih memikirkan teror tulisan pada cerminnya semalam membuat ia beranggapan apa semua itu ada sangkut pautnya. Ia pejamkan matanya, memeluk sendiri tubuhnya itu. "Tenang Anas, semua akan baik-baik saja," bisiknya menenangkan dirinya. Setelah sejam berbincang dengan kliennya, kini Jardit melangkah menuju ruang kontrol CCTV kedai tersebut. Ia meminta pelayan kedai untuk melihat rekaman CCTV tepat pada kejadian tadi. Jardit memberhentikan tepat detik saat lelaki itu berjalan terburu meninggalkan kedai. Ia perhatikan wajah lelaki dengan samar. Matanya semakin menyipit saat gambar di hadapannya di zoom dengan sangat besar. Melihat itu mendadak ia menatap tak percaya, ternyata lelaki itu yang ingin membuat Anas celaka. Akhirnya Jardit meminta salinan video CCTV tersebut. Ia akan pastikan wajah lelaki itu terlebih dulu. Jardit kembali masuk ke dalam office kedai itu. Terlihat Anas yang sudah tertidur pada sofa itu. Betapa Jardit khawatir akan wanita itu sekarang. Ia memajukan langkah, dengan pelan ia kembali mengelus pipi wanita itu lembut. Anas yang merasakan sentuhan hangat di pipinya pun langsung membuka mata perlahan dan tersenyum kemudian. "Ayo pulang, saya sudah selesai," ajak Jardit. Anas mengangguk sembari mengatur penampilannya dengan kaki yang masih lemas untuk berdiri. Ia coba bangun kemudian berjalan melangkah di belakang lelaki itu dengan pelan. Jardit yang melihat gerak lambat dari wanita tersebut sontak menarik dan langsung menggandeng jemari tangan wanita itu dengan erat. Semua itu membuat Anas berhenti sejenak dari langkahnya, lantas ia menatap lelaki itu. Tiba-tiba senyum manis di bibirnya terbentang tak kala kini Jardit menarik dan membawa pada rangkulannya. Hanya dengan apa yang dilakukan lelaki itu terhadapnya, kini perasaan kalutnya terganti cepat oleh rasa yang begitu menenangkan. Semua itu berhasil membuat Anas ingin segera memiliki Jardit seutuhnya. Dan nyatanya benar, dengan lelaki itu ia merasa nyaman. Malam pun tiba. Jardit yang sedari tadi fokus mengendarai mobil akhirnya berhenti tepat di pelataran halaman kosan Anas. Sejak tadi Anas hanya diam tak bersuara. Terlihat jelas raut wajah ketakutan pada diri wanita itu.
Jardit yang melihat itu bisa menebak jika wanita tersebut masih shock akan kejadian tadi. Akhirnya Jardit putuskan untuk tidak mengajaknya berbicara. Ia tak tahu apa yang harus ia lakukan. Ia kembali menggenggam jemari tangan Anas saat wanita itu belum sadar akan lamunannya. Wanita itu pun tersentak dan hanya menunduk saat sadar akan sentuhan Jardit. Anas yang sadar ternyata ia sudah sampai pada pelataran kosannya. Mendadak tubuhnya kembali menegang. Tak ada gerakan ia ingin turun dari mobil Jardit. Kini ia sudah menggenggamkan tangan Jardit dengan sangat erat. Semua itu membuat Jardit heran dengan wanita tersebut. Bahkan jika diperhatikan hari ini wanita itu lebih banyak melamun apalagi sejak kejadian tadi. "Ada apa Anas?" tanya Jardit langsung. Anas tersadar akan lamunan saat mendengar suara Jardit yang tiba-tiba bertanya. Ia longgarkan genggaman pada tangan lelaki yang masih menggenggamnya itu. "Aku enggak apa-apa kok," jawabnya singkat tak lupa menampilkan senyum simpul. Jardit menggerakkan badannya ke depan dan menatap Anas serius. "Jangan bohong, saya tahu ada sesuatu yang kamu sembunyikan," ucap Jardit. Senyum simpul di wajah Anas hilang, ia menundukkan wajahnya dalam. Ia baru sadar tak ada gunanya ia berbohong pada lelaki di hadapannya ini. Kalau akhirnya semua yang ia tutupi akan terbuka juga bahkan oleh tatapan lelaki itu sendiri. Akhirnya dengan gugup Anas membalas pertanyaan itu. "Aku takut," lirihnya, "semalam aku dapat teror. Dan jujur kejadian tadi semakin buat takut." Jardit mau kan anterin Anas sampai depan pintu kosan Anas, selanjutnya dengan raut wajah yang benar sudah ketakutan. Jardit yang mendengar semua itu sontak menatap wanita di hadapannya ini tak percaya. Bagaimana tidak, ternyata sumber ketakutan yang sedari tadi wanita itu rasakan bukan hanya karena kejadian tadi. Dan seseorang telah meneror wanita ini. Mengetahui itu semua membuat Jardit geram. Sepertinya memang ada yang mengincar wanita ini. Jardit lalu mengangguk kemudian mengantar Anas sampai pada depan pintu kosan. Senyum manis di wajah wanita itu terbentang tak kala ia baru saja mengecek rumahnya yang ternyata tidak ada sesuatu yang mencurigakan kan. Anas kembali ke depan pintu. "Jardit, makasih ya udah mau temanin aku," ucapnya. Jardit menatap wanita itu sejenak. Dengan refleks ia memajukan langkahnya membawa wanita itu ke dalam pelukannya. "Jangan takut, kamu akan aman bersama saya," Anas bisiknya. Berhasil buat Anas membalas pelukannya dengan erat dan mengangguk. Setelah memastikan wanita itu masuk dengan aman, Jardit bergegas kembali menuju mobilnya. Tak kala sebuah notif pesan masuk berasal dari Windu membuat ia menjalankan mobil itu dengan cepat. "Tunggu Gwendu." Bersambung 37. Jardit sampai pada tempat di mana Windu bilang tadi. Rumah bergaya minimalis itu membawa kembali ingatan dirinya akan remaja dulu. Rumah yang dulu menjadi tempat serbaguna semasa remajanya ternyata masih sama dan tak banyak berubah. Windu lelaki itu hanya tinggal sendiri di kota ini. Kuliah dan pekerjaan membuatnya jauh dari kedua orang tuanya. Tak heran jika lelaki itu sangat mandiri dan sudah bersikap dewasa di usia muda. Mengingat lelaki itu sering sekali memberikan saran dan siap mendengarkan keluh kesah orang lain, membuat Jardit senang berteman dengannya sampai sekarang. Jardit berjalan menaiki tangga dan langsung mengutuk pintu rumah tersebut. Terlihat Windu yang sedang mengeringkan rambut dengan handuk membukakan pintu untuknya. Lantas Jardit pun langsung masuk ke dalam tanpa mendengar terlebih dulu perintah dari lelaki itu. Kemudian Jardit mendudukkan dirinya pada sofa hitam ruang tamu. Ia longgarkan dasi dan membuka jas kerjanya. Ia sandarkan dirinya pada sofa tersebut. Kemudian ia hembuskan nafas berat sembari memejamkan matanya. Betapa ia sangat lelah hari ini. Windu datang dari arah belakang Jardit dengan handuk yang sudah menggantung di leher dan sudah membawa sekaleng bir menuju ruang tamu. Ia pun duduk di sofa tunggal samping lelaki itu dengan tatapan menatap Jardit yang jelas sedang kelelahan. "Capek banget lo kayaknya hari ini," ucap Windu sembari memberikan sekaleng bir pada Jardit.
Jardit membuka matanya lalu meraih kaleng bir tersebut. Ia langsung meneguk bir itu dengan cepat. Dan tak membalas ucapan Windu. Windu ikut meneguk bir itu dalam diam. Ia masih memikirkan cara yang tepat untuk memberitahu Jardit tentang apa yang ia cari tahu kemarin. Tapi melihat raut wajah lelaki itu yang lelah, ia jadi ragu untuk memberitahunya. Namun keputusan Windu untuk membantu Jardit sudah bulat. Ia tak mau melihat lelaki ini jatuh terpuruk lagi. "Gimana kabar Anas, Dit?" tanyanya membuat Jardit langsung menoleh menatapnya. Jardit mengerutkan alisnya, menampilkan raut wajah heran menatap Windu. "Tumben lo langsung nanyain dia," balas Jardit, bertanya balik. "Gue pengen tahu aja kabarnya, gak masalah kan?" Jardit menghela nafas, "Kabar dia baik. Tapi enggak hari ini," jawab Jardit khawatir kembali mengingat kejadian siang tadi. Windu lantas menatap Jardit bingung. "Maksud lo, tadi siang, wanita itu hampir celaka Du," kata Jardit menatap kosong kaleng bir di tangannya. Tubuh Windu menegang mendengar ucapan Jardit. Raut wajahnya berubah memunculkan ekspresi serius. "Anastasia hampir celaka, kok gimana bisa?" tanya Windu tergagap tak percaya. "Gue lihat seorang cowok di kedai itu, dengan sengaja dia geser dan buat jatuh vas bunga tepat di bawah Anas berdiri," jelasnya, "dan gue gak bisa bayangin kalau gue gak bergerak cepat buat nolong Anas tadi," lanjut Jardit masih dengan mengingat kejadian tadi. Windu terkejut diam, kekhawatirannya yang sejak kemarin ada dalam pikirannya kini benar terjadi. Ia tak menyangka ternyata Pika sudah memulai aksinya dengan begitu parah. Apa Pika benar-benar ingin melenyapkan Anas? Bagaimana jika dirinya di posisi Anas? Membayangkannya saja sudah membuat Windu takut. Pika sudah kelewatan, ia tak bisa membiarkan ini terus berlanjut. "Apa lo khawatir, Dit?" tanya Windu sedikit meyakinkan Jardit sebelum ia beritahu. Sejenak Jardit terdiam. Pertanyaan Windu kembali membuat perasaannya menjadi tersulut. Entah kenapa di depan Windu ia gengsi mengakui perasaannya. Namun melihat situasi sudah seperti ini, mungkin tak masalah dan memang benar sejak tadi ia mengkhawatirkan Anas. "Ya, gue khawatir. Gue takut dia terluka Du," ucap Jardit dengan lirih. Windu tersenyum simpul. Ternyata Jardit sudah masuk ke dalam perkataannya sendiri. Sepertinya hubungan Jardit dan Anas sudah berkembang pesat. Apa Jardit sudah menyadari perasaannya itu? Mungkin suatu saat ia akan bertanya. Dan yang penting sekarang Jardit harus tahu sumber dari kekacauan ini. "Kemarin gue ketemu Pika di bar," ucapnya mengalihkan pembicaraan membuat Jardit mengerutkan keningnya. "Gue lihat dia lagi frustasi malam itu," lanjut Windu memberitahu. "Gue lagi enggak mau ngomongin Pika," balas Jardit tanpa minat. Windu masih pada posisinya. "Lo tahu dia mabuk dan dia bilang kalau dia masih cinta sama lo, Dit." Jardit menyanggulkan senyum, "Gue udah tahu soal itu, dan gue memang milih untuk diam." "Diam lo itu buat dia semakin ingin dapetin lo lagi, Dit," balas Windu dengan cepat. "Bahkan wanita itu punya rencana buat ngelakuin segala cara biar bisa balik sama lo lagi," lanjutnya Windu menatap Jardit serius. "Percuma semua itu enggak akan berhasil buat gue," jawabnya meremehkan. "Lagi pula gue udah menetapkan pilihan gue sekarang." "Gimana kalau rencana Pika berhasil menyingkirkan pilihan lo itu?" tanya Windu berhasil membuat Jardit terdiam sejenak. "Maksud lo?" "Gue enggak ngerti." Windu menghela nafas. "Lo inget kata-kata gue? Wanita akan melakukan segala cara untuk orang yang dia cinta," ucap Windu. Jardit mengangguk merespon ucapan Windu yang ia ingat lelaki itu pernah mengatakannya sewaktu dirinya ragu akan hubungannya dengan Anas. "Dan Pika sedang melakukan itu, Dit," kata Windu. "Asal lo tahu dia berencana buat nyingkirin Anas dari kehidupan lo. Bahkan dia berniat untuk melenyapkan Anas, dan kejadian tadi. Gue yakin itu bagian dari rencananya," bilang Windu. Akhirnya dia berhasil memberitahu Jardit tentang semua yang mengganjal di pikirannya. Jardit menatap Windu tak percaya. "Gimana lo bisa tahu?" tanya Jardit mengintimidasi.
Windu menyenderkan tubuhnya dan tertawa ringan. Orang mabuk pasti akan jujur, Dit. Pika yang bilang semua itu ke gue. Apa lo punya buktinya? Gue emang nggak ada bukti kuat, tapi gue yakin pasti Anas lagi enggak aman sekarang dan bisa jadi Anas sedang dipantau, jawab Windu dengan tenang. Jardit masih terdiam dan masih terkejut dengan semua ucapan Windu. Mendadak ia kembali mengingat lelaki siang tadi. Dan kini pikirannya kembali berputar, semua yang dikatakan Windu dengan kejadian hari ini memang benar masuk akal. Ia juga kembali mengingat pertengkaran Anas dan Pika waktu makan malam bersama. Apa benar Pika melakukan itu semua? Windu menepuk pundak Jardit, gue bilang semua ini untuk kebaikan lo bro, ucapnya. Dan gue harap lo bisa lindungi dia sekarang. Lo gak mau kan dia terluka, dan gue yakin dengan lo semua akan aman, lanjutnya membuat Jardit tersadar dari lamunannya. Mendengar itu Jardit kembali mengingat wajah Anas yang ketakutan dan tentang teror yang mengintainya. Jardit lantas berdiri dan langsung bergegas meninggalkan rumah Windu. Windu yang melihat itu tersenyum puas tak kala temannya itu langsung bertindak. Di tengah malam Jardit mengendarai mobilnya dengan kecepatan yang gila. Rasa khawatir di benak akan wanita itu membuat ia ingin sekali melihat wanita itu sekarang. Tak akan Jardit biarkan Anas terluka sedikitpun. Sesampainya pada halaman kosan Anas, Jardit melihat sebuah mobil terparkir dengan seseorang di dalamnya menatap pintu kosan Anas. Saat ia turun mobil tersebut pun pergi dengan cepat. Ia melangkah kaki ke lantai 2 kosan tersebut, lalu mengetuk pintu kosan itu dengan kencang. Anas yang mendengar itu lantas membuka pintu dengan hati-hati. Matanya membesar tak kala melihat lelaki itu di hadapannya. Jardit, kamu kok kesini? Malam ini saya akan menginap di sini. Bersambung 38. Jardit masuk ke dalam kosan Anas begitu saja. Sedangkan Anas yang masih shock akan semua itu lantas mengerjapkan matanya dan buru-buru menutup pintu tersebut. Kini melihat Jardit yang berada dalam kosannya membuat Anas menjadi gugup. Ia bingung harus mulai berbicara apa. Jardit menyelusuri kosan kecil Anas, mengecek dan memastikan setiap sudut ruangan tersebut. Tak kala ia mengingat ucapan wanita itu tentang teror yang telah membuat wanita itu sangat takut. Setelah beberapa menit ia menyelusuri semua ruangan itu dan tidak menemukan sesuatu yang membahayakan. Sejenak dirinya sedikit tenang. Lalu Jardit kembali menatap wanita yang masih berdiri di belakangnya. Terlihat jelas wanita itu gugup dan salah tingkah. Kamu nggak apa-apa kan? Tanya Jardit khawatir akan keadaan wanita itu. Anas bergerak kikuk, aku gak apa-apa kok, jawabnya. Mendengar itu Jardit menghela nafas tenang. Anas menundukkan wajah saat melihat Jardit yang sangat dekat dengannya. Jantung sedikit berdegup, bagaimana tidak jika sekarang dirinya hanya berdua dengan lelaki itu. Kemudian sekilas ia beranikan diri menatap Jardit dan mencoba bertanya. Jardit, kamu serius mau nginep di sini? Tanya Anas dengan gugup. Jardit balas menatap Anas dalam sembari mengambil ponsel dari sakunya. Ya, saya akan menemani kamu di sini, enggak masalah kan? Jawabnya kembali bertanya seraya menghubungi seseorang dari balik telepon dan masih menatap Anas dengan dalam. Mendengar itu Anas menjadi salah tingkah. Ia kembali menundukkan wajahnya malu. Dan sekarang ia bingung harus menjawab apa melihat malam sudah semakin larut dan jujur dirinya masih sedikit takut akan teror kemarin. Semua ini membuat Anas tak punya pilihan selain menerima Jardit menginap di kosannya semalam. Ia pun mengangguk malu menjawab pertanyaan lelaki itu. Jardit yang melihat itu pun tersenyum dan berjalan sedikit ke samping untuk menjawab seseorang di balik teleponnya. Kemudian Anas beranjak menuju arah dapur dan langsung membuatkan teh hangat untuk Jardit. Apa yang lo bilang bener Ndu? Lelaki itu ngawasin Anas, ucap Jardit pada seseorang di balik ponselnya. Windu mendengus, apa lo perlu bukti lagi? Tanya Windu. Gue udah percaya semua yang lo omongin, balas Jardit. Windu terawa kecil, terus apa yang bakal lo lakuin sekarang Dit?
Jardit terdiam sejenak dan menarik nafas dalam. Gue nggak akan biarin dia terluka dan mungkin gue akan kasih sedikit pelajar buat Pika, jawab Jardit memberitahu sedikit rencana yang sedang ia susun setelah mengetahui semua itu. Emang apa rencana lo, Dit? Tanya Windu serius. Gue akan kasih tahu lo nanti dan gue harap lo mau bantu gue, Ndu, balas Jardit sudah menyandarkan tubuh pada belakang pintu tersebut sembari memperhatikan Anas yang sedang sibuk bolak-balik pada meja makan kecil itu. Nanti, lo enggak tidur di rumah gue, Dit? Tanya dengan suara heran. Enggak, gue titip jas gue aja. Besok tolong lo bawa ke kantor gue ya. Enak banget lo ya, BTW jangan bilang lo tidur di rumah wanita itu sekarang. Jardit berdeci sedikit tertawa, bukan urusan lo, ucapnya langsung memutuskan sambungan pada ponselnya. Setelah memutuskan sambungan telepon pada Windu, Jardit kini terjebak memikirkan lelaki tadi. Melihat postur tubuh lelaki itu yang seperti tak asing membuat Jardit semakin ingin mencari tahu tentangnya. Ia menghembuskan nafas kasar. Ia pastikan lelaki itu akan berakhir di tangannya. Kemudian Jardit melangkah maju menuju meja makan kecil itu. Matanya melihat wanita yang sedang membelakangi dirinya dan tengah sibuk berkutit pada sesuatu di depannya. Melihat itu membuat Jardit penasaran dengan apa yang dilakukan wanita tersebut. Ia lantas bergerak dan berhenti tepat di depan tubuh wanita yang masih sibuk sampai tak menyadari kehadiran dirinya. Jardit menundukkan wajah tepat di samping telinga wanita itu, lalu ia berdeham pelan, "Kamu buat apa?" tanyanya. Kemudian, berhasil membuat Anas terkejut dan langsung terbujur kaku saat merasakan nafas Jardit kini sudah sangat dekat pada lekuk lehernya. Anas mengatur suaranya dan kembali fokus menaruh roti pada piring di sampingnya. "Aku buat roti bakar, kamu suka kan?" tanya Anas dengan suara terbata-bata dan menatap Jardit salah tingkah. Mendengar itu Jardit mengangkat wajahnya dan tersenyum. "Suka kok," jawabnya singkat, sembari berjalan menuju meja makan dan duduk dengan rapi. Anas meletakkan roti itu perlahan, tak lupa ia juga mengambil teh hangat yang tadi sudah ia buat terlebih dulu. Lalu menyodorkan pada lelaki itu. Kemudian dengan gugup ia duduk pada kursi tepat di depan lelaki. Jardit memakan roti itu dalam diam sedangkan Anas meminum teh yang sedari tadi ia genggam. Sesekali ia mencuri pandang menatap Jardit. Melihat Jardit menghabiskan roti buatnya membuat Anas membentangkan senyum lebar. Semenit setelah Jardit menghabiskan roti buatannya, kini mereka kembali terdiam canggung. Jarum jam sudah menunjukkan di angka 1 malam. Dan berakhir Jardit yang buka suara. "Sudah malam, sebaiknya kita tidur," ucap Jardit menghapus kecanggungan pada sekitarnya. Anas menatap Jardit sekilas dan mengangguk. Sejenak ia terdiam saat sedetik mencerna perkataan Jardit barusan. Mendadak tubuhnya terpaku. Mengapa ia baru ingat jika lelaki itu akan menginap di kosannya ini? Dan lagi, ia kan hanya punya satu tempat tidur. Ya ampun, bagaimana ini mengingat ia juga tak punya sofa. "Ada apa?" tanya Jardit membuat Anas tersentak. Anas menunduk tersipu malu. Itu. Aku enggak punya sofa. Kamu mau kan tidur di kamarku?" ucapnya, berhasil membuat Jardit menatap Anas tak percaya. "Tapi kita tetap pisah kok," kata Anas dengan suara membenarkan agar Jardit tak salah paham. Jardit tersenyum simpul. "Oke, enggak masalah," balasnya membuat Anas semakin tersipu. Kemudian Anas beranjak dari meja makan menuju kamarnya dengan diikuti Jardit di belakangnya. Setelah masuk kamar tersebut, ia mengambil sebuah selimut di lemarinya dan segera membentangkan di bawah samping ranjangnya. Saat ia mengambil bantal dan akan membaringkan diri, Jardit pun mengeluarkan suaranya. "Saya akan tidur di bawah Anas," ucap Jardit langsung melangkah maju ke posisi Anas. Dengan kikuk Anas naik ke atas ranjang, Jardit pun sudah membaringkan dirinya dengan posisi membelakangi Anas. Melihat itu ia pun ikut membaringkan diri dan memejamkan mata untuk tertidur.
Namun kegelisahan pada diri Anas membuat ia tak bisa tidur. Ia pun mencoba kembali bertanya. "Jardit, kamu gak kedinginan? Biar aku aja yang tidur di bawah," ucap Anas sudah menatap Jardit di bawah. Jardit mendenguskan nafas kasar. Ia lantas terbangun, lalu dengan cepat ia bangkit dan naik ke atas ranjang tersebut, kemudian tidur di samping Anas. Melihat itu Anas sontak memundurkan tubuhnya. Ia membesarkan matanya menatap Sok dan panik. "Cuma ini cara biar kamu enggak cerewet lagi," ujar Jardit yang sudah berbaring dengan posisi membelakangi Anas. Dengan perlahan Anas pun kembali membaringkan tubuhnya dan menarik selimut hingga atas dadanya. Jantungnya berdebar kencang. Ia pun menatap Jardit di sampingnya. Tiba-tiba pipinya bersemu. Bagaimana tidak, sekarang ia berada di ranjang yang sama dengan Jardit. Dan bukankah ini terlalu dekat? Bersambung.